Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat kisahku, bagaimana hari ini? Semoga sehat selalu tentunya ya. Di video kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada kisah ini. Bagaimana kisah ini terjadi di sebuah pasar. Nanti batu tebak ya. Di sebuah pasar ini ada dua pedagang, yaitu pedagang daging, ya daging ayam lah ya, di mudahnya, dan juga pedagang buah, dan juga pedagang-pedagang yang lain tentunya. Tapi kisahnya ini menceritakan tentang kedua pedagang tadi, pedagang daging dan pedagang buah. Si pedagang daging ini punya kebiasaan setiap Jumat itu Jumat berkah. Setiap Jumat dia sering membagikan dagingnya. Ya Jumat berkah dengan cuma-cuma ya, dengan cuma-cuma. Di pasar biasanya pada umumnya kan ramai. Kedua pedagang ini juga terbilang pedagang yang sudah lama dan juga ramai gitu ya. Banyak pelanggannya. Kemudian kebiasaan si pedagang daging itu terbiasa membagikan dagingnya setiap Jumat. Namun si pedagang buah itu tidak membagikan buahnya, hingga suatu saat, singkat cerita ya, si pedagang buah ini meninggal. Terus kemudian beberapa saat setelah si pedagang buah ini meninggal, si pedagang tadi yang awalnya membagikan dagingnya setiap Jumat ternyata berhenti tidak. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Coba tulis di komen dulu deh. Ini menyentuh dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Si pedagang daging yang tadinya setiap Jumat berbagi, setelah si pedagang buah meninggal, si pedagang daging pun tidak membagikan dagingnya di setiap Jumat. Tentu yang biasanya dapat bagian, dapat jatah dibagi-bagi daging tadi, setelah beberapa bulan merasa keheranan kan, lah kenapa biasanya Anda kan sering membagikan daging setiap Jumat, kenapa sekarang tidak? Ada yang tahu teman-teman jawaban si pedagang daging tadi? Ketahuilah wahai saudaraku, wahai para penduduk pasar, dulu kenapa aku membagikan daging setiap Jumat? Itu karena daging yang aku bagikan kepada kalian sudah dibayar oleh si pedagang buah dan meminta kepadaku untuk menyembunyikannya dan untuk membagikannya secara gratis kepada kalian setiap hari Jumat. Masya Allah, teman-teman, terlihat sepele ya kisahnya, tapi dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah pembelajaran bahwa ada kok banyak, kita nggak tahu saja orang-orang yang berbuat baik itu sembunyi-sembunyi. Betapa banyak orang berbuat kebaikan, bersedekah, apapun istilah pemberiannya, berbuat baik yang memang tidak kita ketahui. Awalnya mungkin tadi mengira bahwa baik banget nih si penjual daging bagi-bagi buah, bagi-bagi daging, sementara si pedagang buah tidak bagi-bagi. Padahal ternyata yang memberikan atau yang membayar daging untuk dibagi-bagi adalah si pedagang buah. Kadang kita juga sering salah sangka, seolah-olah si ini pelakunya, padahal tidak. Semua prasangka. Jadi dalam kehidupan ini terlalu banyak misteri yang akan kita hadapi, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bahwa tidak, jadi gini, jangan terlalu menjudge, menyudutkan, atau mengira, atau semacam berprasangka kalau kita tidak benar-benar tahu. Karena ternyata yang kita prasangkai belum tentu benar.
Kan betapa banyak orang yang berprasangka tadi, oh si pedagang daging ini baik banget. Padahal donaturnya si pedagang buah. Kan? Bagaimana dia memberi secara sembunyi-sembunyi, bagaimana dia berbagi tanpa diketahui banyak orang, dan banyak orang yang merasakan manfaat. Jadi artinya ada banyak, saya yakin di dunia ini atau di sekeliling kita, kita mengira dan berprasangka kayaknya orang ini orang tak benar. Ternyata kita dapat manfaat dari orang yang kita prasangkai tadi. Tentunya berprasangka baik, positif, positif thinking itu penting, itu harus. Tapi juga tidak akan melupakan kewaspadaan. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmah, teruslah berbuat baik. Tidak harus setiap orang tahu perbuatan kita, tidak harus semuanya terposting di kamera, tidak harus semuanya terposting di media sosial. Lakukan dengan niat yang tulus, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, teruslah berbuat baik tanpa harus orang halayak. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah berikutnya. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.